Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar untuk hari ini? Senang sekali hari ini ya, dan pastinya juga di edisi kali ini. Nah, kita juga kembali hadir di program kesayangan kita, Dosen Berbicara. Nah, seperti biasa kita bakal menghadirkan para dosen yang tentunya juga untuk mengupas tentang kiprah mereka dan tentunya juga apapun itu ya. Nah, dan tentunya juga kali ini, ini sudah ada di studio UB On TV, ada Ibu Rafni Fajriati, SPD MPD. Selamat datang ini Bu Rafni ya. Iya. Oke. Nah, jadi beliau untuk edisi kali ini ya. Nah, kita juga bakal berbagi pengalaman tentang pengalamannya itu memenangkan di salah satu program dari Kemdikti Saintek ya untuk hibah penelitian dosen. Nah, itu dengan judul yang sangat menarik sekali, yaitu tentang eksplorasi literasi digital LKPD dan Code for Kids ya. Itu berbasis coding untuk meningkatkan keterampilan computational thinking siswa SD. Nah, jadi LKPD ini lembar kerja Peserta didik. ya, lembar kerja peserta didik, benar ya. Oke, nah langsung aja nih kita hadirkan Ibu Rafni. Nah, mungkin Ibu Rafni langsung bisa sedikit memperkenalkan diri nih sama pemirsa di rumah. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rafni Fajriati, SPD MPD. Untuk sekarang ini saya dosen di program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Ubudiyah Indonesia. Insya Allah sudah 3 tahun mungkin ya saya menjadi dosen. Iya, Masya Allah ya. Oke, dan pasti juga punya ini kalau nggak salah sekarang kalau dulu pernah sempat jadi Kaprodi, sekarang ini di Direktur apa sih? Direktur Penjaminan Mutu. Penjaminan Mutu ya. Jadi memang hampir 2 tahun itu saya menjadi ketua program studi PGSD, tapi alhamdulillah dipercayakan sekarang sudah menjadi Direktur Penjaminan Mutu, pemeringkatan dan akreditasi. Oke, nah dan pastinya juga ini yang menjadi sentralnya ya untuk quality control, penjamin mutu di Universitas Ubudiyah Indonesia. Oke, nah tapi kita juga ini langsung mungkin kita masuk tentang pengalaman ya, atau juga program dari hibah Kemendikti Saintek. Mungkin dari Bu Rafni bisa menceritakan ya sedikit latar belakangnya gitu ya tentang penelitian ini, dan tentunya juga ide lahirnya seperti apa, dan mungkin ya bisa kita share ini sama pemirsa di rumah. Oke, jadi sebenarnya untuk judul penelitian ini adalah eksplorasi literasi digital LKPD, yang namanya itu adalah Code for Kids. Gitu ya. Berbasis coding untuk meningkatkan computational thinking atau CT ya di sekolah dasar. Jadi sebenarnya computational thinking ini menjadi tren nih untuk saat ini ya Pak Ania, yang mana seringnya guru-guru itu menyebutkan itu menjadi CT. CT ya. CT ya. Jadi sebenarnya kenapa saya mengambil judul ini? Yang pertama, saya mau mengeksplorasi literasi digital itu kenapa? Karena sekarang anak-anak kita tahu semua ya, anak-anak di sekolah itu pasti mereka tidak pernah jauh dari yang namanya sosial media. Iya, benar. Jadi hal digitalisasi itu mereka memang tidak pernah jauh, pulang sekolah aja pasti yang ditanya dengan orang tuanya, mana HP? Iya, itu pasti ya. Jadi memang sesuatu yang memang tidak bisa kita hindari, karena itu memang kan masa sekarang ya. Iya, benar. Jadi mau nggak mau kita ingin supaya anak-anak kita ini, siswa di sekolah, bisa bijak menggunakan dengan cara kita eksplor literasi digitalnya. Jadi misalnya kita bertanya nih, apa sih literasi digital itu? Nah, jadi kita ambil dulu garis bawah, literasi itu adalah bagaimana siswa itu bisa memahami, memanfaatkan sampai menggunakan informasi tersebut. Jadi bukan hanya sesuatu yang dibaca, hilang aja, tapi setelah dibaca dipahami apa sih manfaatnya di kehidupan sehari-hari, sampai itu menjadi bentuk atau menjadi produk, gitu ya. Kalau misalnya kita lihat lagi di menurut taksonomi Bloom itu memang ada kognitif, karena kan dari segi pengetahuan itu kan dia bahasa ilmiahnya kognitif itu ada 6 tangga Pak Armia. Jadi yang tangga pertama itu dia memahami, itu dia membaca gitu ya, dan tangga ke-6 itu dia create,
itu dia menciptakan. Nah, sebenarnya literasi itu siswa yang dari tangga pertama sampai dia bisa menuju tangga yang keenam, itu menciptakan. Jadi sebenarnya jika kita melihat, saya mengambil ini di kelas 4, kenapa? Karena kelas 4 itu anak sudah mulai bisa menganalisis. Dia itu di C4 Pak Armia. C1 kelas 1, C2 kelas 2 sampai C6 itu kelas 6. Jadi untuk di C4 itu dia anak sudah bisa menganalisis. Jadi kita mulailah dengan cara menciptakan LKPD Code for Kids ini, gitu ya, yang mana berbasis coding. Nah, dan ini juga untuk meningkatkan keterampilan Siti tadi. Nah, kita juga harus tahu Siti ini apa. Jadi sebenarnya kenapa saya mengambil literasi digital, karena ini menarik bagi anak-anak. Karena emang slogan di sekolah itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana caranya kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Kenapa sih anak suka bermain game? Karena itu ada tantangan di sana, ya kan? Jadi saya ingin anak itu bisa bijak, tetapi di sekolah pun mereka bisa menemukan, oh ternyata belajar tuh menyenangkan ya, menggunakan lembar kerja peserta didik gitu. Itu sih Pak Armia, karena masalahnya adalah saya melihat ini sudah marak dan saya mau anak-anak kita di sekolah, anak kita sendiri, saudara kita, itu semua bagaimana caranya mereka itu bisa bijak dalam menggunakan digitalisasi lah. Iya, benar-benar. Makanya saya angkat judul eksplorasi literasi digital ini Pak Armia. Iya, oke. Nah, jadi berarti dari judulnya sendiri ini kan literasi digital LKPD ya, benar ya, Code for Kids itu berbasis coding. Berarti ini untuk lebih kepada prosesnya ya, istilahnya sistemnya ataupun juga mungkin panduannya. Nah, jadi kalau misalnya output dari ini sendiri berupa apa gitu ya? Jadi outputnya itu karena memang kita melihat bagaimana di sekolah khususnya itu di Banda Aceh, karena saya ada beberapa sekolah yaitu SD 1 dan SD 13 Banda Aceh. Itu memang pada saat saya melakukan observasi awal, mereka itu kan memang belum menggunakan teknologi di sehari-hariannya gitu ya. Memang ada nanti lab komputer, tapi kan tidak dalam pembelajaran mereka menggunakan teknologi, sehingga susah Pak Armia jika kita melakukan sistem. Jadi karena kita ini masih penelitian awal, saya kira mungkin nanti insya Allah jika tahun depan bisa kita tingkatkan itu menjadi kita masukkan ke dalam sistem. Jadi ini berbasis buku Pak Armia. Jadi buku itu sebenarnya dia itu seperti ada teka-teki di sana, ada peta. Jadi nanti anak itu bagaimana caranya dia itu contohnya gini Pak Armia ya, 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Kita semua tahu langsung anak-anak menulis 2. Tetapi jika misalnya LKPD Code for Kids ini, itu nanti di bawahnya ada keterangan warna merah itu 1, warna kuning itu 2. Jadi Mejiku Hibinium. Jadi anak-anak nanti pada saat menjawab pertanyaan 1 tambah 1 bukan 2, tapi jingga. Karena 1 merah, jingga 2. Itu dia sebenarnya Pak Armia. Jadi mereka itu mengenali pola. Jadi belajar menyenangkan karena apa ya, ini 1 tambah 1 kan 2. 2 tuh warna apa? Warna merah. Cat merah. Nah, jadi menyenangkan, dan itu jadinya kan kerja sama tim, karena memang itu kan yang kita lakukan jika anak-anak bermain games. Jadi ini untuk produknya itu kita buku LKPD, yang mana nanti buku itu akan digunakan di sekolah, lalu nanti digunakan di kelas. Itulah luarannya, dan juga nanti ada dari hasil penelitian ini artikel juga nanti jurnal kita publish, kemarin kita ajukan di Sinta 2. Nah jadi menarik ya, yang pasti juga ini bisa istilahnya menimbulkan minat gitu ya untuk belajar ya, karena dengan cara yang fun, dengan cara dari dengan sistem sesuai dengan usia untuk anak-anak yang SD, khususnya mungkin kelas 4 nih ya Bu Rom ya? Iya, kelas 4. Alright. Nah, dan satu lagi nih mungkin di sesi ini kita juga pengen tanya juga ya terkait dari penjelasan dari Bu Rafni tadi. Nah, sebenarnya mungkin tadi udah disinggung sedikit ya, karena juga untuk mengajak anak-anak belajar tuh mungkin nggak semua anak juga ya bisa tekun atau rajin gitu. Nah, sebenarnya ini apakah ini menjadi masalah utama dalam pembelajaran khususnya untuk siswa SD, sehingga mungkin dari Ibu Rafni sendiri dan juga timnya untuk terdorong gitu ya melakukan penelitian ini, atau juga yang berupa nanti seperti ya LKPD dengan cara yang fun tadi gitu. Nah, kalau misalnya sekarang mungkin yang mungkin sistem pembelajaran sekarang itu
Mungkin dari penelitian awal ya, mungkin riset itu seperti apa sih gitu di sekolah-sekolah sekarang kok SD. Oke, sebenarnya jika kita melihat bagaimana di sekolah ya, Ya benar. memang ini adalah sekarang itu kan di mana-mana tuh gerakan literasi Pak Arnya. Memang kita gerakan literasi itu banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi ada literasi digital, ada juga literasi ekonomi, dia banyak. Tapi memang dari awal itu atas nama literasi. Jadi untuk gerakan literasi itu adalah salah satu program di sekolah yang mana itu sudah eksis dari beberapa tahun lalu itu sampai sekarang. Kenapa? Karena kita bisa melihat dari hasil nilai PISA bahasa Indonesia itu memang Indonesia sangat rendah. Oke. Ya. Jadi dari mana sih kita, inilah salah satunya gerakan literasi. Jadi jika di sekolah Pak Armi ya, untuk gerakan literasi itu yang pertama mereka bisa membaca buku sebelum belajar, itu membaca buku dulu terlebih dahulu 15 menit, lalu mereka itu mempresentasikan apa sih yang kamu baca. Nah, jadi sebenarnya di literasi itu berarti anak sudah membaca dan anak sudah memahami. Karena jika anak itu bisa memahami, berarti dia akan bisa mempresentasikan seperti itu. Nah, tetapi tujuan literasi itu adalah dia bisa bermanfaat. Informasi yang dia sampaikan itu, informasi yang dia baca itu, apakah bisa bermanfaat nggak di kehidupan sehari-hari dia? Nah, jadi sebenarnya kenapa saya mengambil ini, khususnya di kelas 4, karena memang tujuan akhir kita adalah anak itu bisa meningkat kemampuan literasinya, dan saya memilih di literasi digital itu karena kita melihat juga ada beberapa masalah Pak Armi ya, bagaimana anak-anak sekarang itu kadang-kadang terpengaruh dengan games yang ada di handphone, sehingga itu berpengaruh kepada keterampilan sosial mereka. Mereka itu berbicara mengikuti dengan bahasa-bahasa yang mereka gunakan yang sebenarnya itu tidak sopan, yang mana itu menjadi masalah kita bersama. Kita melihat bagaimana untuk sekarang nih sudah gen alpha malah ya. Nah, kita melihat bagaimana gen alpha itu anak-anak itu misalnya di restoran atau di kafe itu sudah pasti mereka akan memakai handphone. Memang kalau misalnya kita melihat anak-anak itu jika 2 tahun itu sudah bisa kita berikan. Itu minimal sekali bolehlah screening time, tapi memang itu ada waktu seperti 1 jam atau setengah jam ya, memang tidak bisa. Tapi kita melihat sendiri itu udah ketergantungan Pak Armia. Iya pastinya. Ya. Jadi memang tapi kita juga nggak bisa menghindari itu Pak Armia, karena memang digitalisasi itu sangat lekat dengan kita. Sekarang aja kita handphone itu merupakan benda yang wajib. Makanya itu bagi kita ya, apalagi untuk anak-anak kita. Jadi saya kira kenapa ini penting ya, karena kebutuhan masa kini. Kita berikanlah solusi ini, kita mencari nih, kita kan melalui riset ya. Iya benar. Dengan masalah ini apa sih? Akhirnya berpikir kritis siswa itu bagus, karena kan hoax sekarang di mana-mana juga Pak. Iya benar-benar. Nah ini dia juga berpikir kritis ya, karena memang Siti itu Pak Armia unsur utamanya, dia pertama anak itu bisa mengenali pola, dia akan melihat kesamaan dan perbedaan, itu dia akan pola. Lalu dia juga bisa dekomposisi, itu artinya mereka itu akan memecah beberapa masalah menjadi beberapa bagian sehingga ada kerja tim namanya. Lalu ada juga namanya abstraction, itu seperti menyaring informasi penting saja. Nah, jadi misalnya nih kita ingin menggambar pun pasti kita akan menggambar hal-hal yang penting-penting saja. Jadi berita-berita yang itu memunculkan berpikir kritis seperti itu Pak Armia ya. Lalu yang terakhir itu ada algoritma thinking, bagaimana siswa itu bisa menyusun langkah-langkah atau masalah, jika ada masalah bagaimana sih cara mereka menyusun solusinya. Nah itu keterampilan Siti, jadi computational thinking. Makanya kita berharap ya ini kebutuhan menghadapi digitalisasi yang marak di mana-mana. Oke, iya. Kita break sebentar, pemirsa. Nanti kita juga bakal lanjut lagi di sesi berikutnya. Masih bersama kita berdua di sini di Dosen Berbicara.